Hanya ada 3 kelompok dalam kartu keluarga yang cair atau dibayarkan pada pencairan PKH tahap 1 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Saat ini kita telah berada di penghujung tahun 2022 ini. Saya berharap teman-teman yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial telah menerima bantuannya dan menggunakan bansosnya dengan bijak sesuai dengan peruntukannya. Semoga teman-teman pemirsa YouTube yang menonton video ini diberikan kesehatan, kelapangan rezeki, serta diliputi dengan keceriaan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Tidak dipungkiri, seringkali kita mendengar beberapa keluhan dari masyarakat mengenai pemberian bantuan sosial atau bansos yang terkesan tidak merata dibagi ke masyarakat. Dan banyak juga yang bertanya mengenai kenapa keluarga miskin atau bahkan di bawah garis kemiskinan tidak dapat bansos program Keluarga Harapan PKH. Nah, ini kemarin pas ketika kami melakukan verifikasi lapangan, keluhan seperti ini disampaikan oleh tetangga KPM yang kebetulan diverifikasi dan divalidasi di lapangan. Beliau ini mempunyai semacam keluhan bahwa rumah yang dimiliki memang nampak bagus dari depan, namun secara ekonomi boleh dikata tambal sulam atau kata-kata yang sering kita dengar gali lubang tutup lubang. Nah, karena kami hanya sebagai petugas lapangan yang melakukan verifikasi dan validasi data yang sudah ada dan masuk di aplikasi kami, akhirnya saya menyarankan kepada tetangga KPM ini, jika saja atau siapa saja yang merasa layak untuk mendapatkan bantuan sosial seperti PKH dan program sembako, agar melakukan pendaftaran secara mandiri melalui kantor pemerintah desa atau kelurahan setempat. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 dan Permensos Nomor 3 Tahun 2021, semua program bantuan dan pemberdayaan pemerintah dalam rangka penanganan fakir miskin harus berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Sedangkan DTKS berbasis data kependudukan. Pada dasarnya, pengusulan untuk masuk dalam DTKS ataupun pengusulan menjadi keluarga penerima manfaat KPM Bansos yang merupakan program reguler Kementerian Sosial Republik Indonesia seperti PKH, Sembako, PBI merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten kota bersama dengan pemerintah lingkup terkecil yaitu desa kelurahan. Artinya, setiap lurah dapat mengusulkan warga yang tidak mampu dan membutuhkan di wilayahnya untuk masuk ke dalam DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan mengakses bantuan. Jadi, intinya apabila teman-teman yang merasa kurang mampu dan membutuhkan akses bantuan sosial namun belum masuk ke dalam DTKS atau sudah ada dalam DTKS namun belum pernah diusulkan untuk mendapatkan bansos, dapat melaporkan diri melalui unsur pemerintah terkecil di wilayahnya, RT, RW, Kepala Dusun atau Lurah agar dapat diusulkan sebagai KPM Bansos. Apabila pengusulan sudah dilakukan dari kelurahan, selanjutnya akan ada kunjungan rumah dalam rangka verifikasi kelayakan keluarga tersebut sesuai kriteria yang telah ditentukan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia. Nah, kunjungan ini seperti yang akhir-akhir ini kami laksanakan. Jadi teman-teman yang telah diusulkan lalu berproses hingga ke pusat, nantinya data dan identitas calon masuk ke aplikasi kami dan selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi. Namun setelah dilakukan verifikasi dan validasi dan memfoto orangnya, dokumennya dan rumahnya, setelah terkirim datanya, maka pengesahan akhir dilakukan setiap menjelang periode salur bantuan sosial dan merupakan kewenangan menteri. Seseorang akan dinyatakan sah sebagai KPM apabila data-data usulan telah melalui proses validasi dan terverifikasi layak menjadi penerima bansos. Nah, teman-teman, terkait masalah PKH, tidak semua ya warga miskin yang terdata pada DTKS bisa menerima. Ada persyaratan yang harus terpenuhi sehingga keluarga penerima manfaat atau KPM dapat menerima bantuan PKH ini. Nah, dikarenakan PKH adalah program bantuan untuk keluarga miskin atau di bawah garis kemiskinan yang memiliki komponen dan kategori PKH.
Bila keluarga penerima manfaat tidak memiliki salah satu dari 3 komponen dan sedikitnya satu kategori PKH, maka bantuan akan terhenti. Atau bagi calon KPM yang diusulkan bila tidak memenuhi syarat ini, maka tidak akan bisa menjadi peserta PKH, teman-teman. Nah, apa saja komponen yang harus ada dan kategori apa saja yang harus ada dalam PKH? Dikarenakan paling tidak memiliki salah satu komponen dan setidaknya ada satu kategori yang dimiliki oleh penerima manfaat, barulah bisa mendapatkan PKH. Nah, teman-teman, kita akan membahas tuntas ini agar teman-teman tidak salah memahami pencairan PKH nantinya. Namun sebelum kita bahas, bagi yang baru berkunjung di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa di subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan pemberitahuan bila mana channel kami menayangkan informasi terbaru seputar bantuan pemerintah. Baik teman-teman, perlu diketahui bahwa syarat cairnya PKH harus ada dari salah satu atau lebih komponen dalam keluarganya. Setiap komponen terdapat beberapa kategori di dalamnya. Dan teman-teman, kategori ini adalah syarat mutlak bagi penerima program Keluarga Harapan PKH. Oleh karena itu, betapapun rentangnya kehidupan di bawah garis kemiskinan sekalipun, bila tidak memiliki salah satu kategori, maka tidak akan mendapatkan bantuan PKH walaupun pada tahun 2023 nantinya. Nah teman-teman, ada 3 komponen PKH yang dibayarkan bantuannya. Di sini saya akan merinci satu persatu. Karena PKH itu terdapat 3 komponen, di mana setiap komponennya terdapat kategori-kategori anggota keluarga. Nah untuk komponen yang pertama, komponen kesehatan. Nah di sini komponen kesehatan terdapat 2 kategori di dalamnya, yaitu kategori ibu hamil atau nifas dan anak usia dini. Untuk kategori ibu hamil yang terbayarkan adalah kehamilan kedua. Jadi teman-teman atau ibu-ibu penerima PKH jika sudah memiliki 2 anak lantas hamil lagi, nah ini tidak masuk menjadi komponen ya teman-teman, meskipun pada kenyataannya sebagai ibu yang sedang mengandung. Nah, selanjutnya teman-teman, kategori anak usia dini. Nah, di sini kategori anak usia dini sedikit berbeda dengan istilah balita ya teman-teman. Jika istilah balita adalah umur anak di bawah 5 tahun, maka untuk program Keluarga Harapan PKH ini mengakomodasi anak usia prasekolah atau belum bersekolah formal yang berusia mulai dari 0 bulan hingga 6 tahun 0 bulan. Jadi pada komponen kesehatan ini teman-teman terdiri dari 2 kategori ya, yaitu kategori ibu hamil atau nifas dan anak usia dini 0 tahun hingga 6 tahun 0 bulan. Jika balitanya 6 tahun lebih 1 hari, ini tidak termasuk ya teman-teman jika pada saat verifikasi perhitungan bantuan ternyata usia anak sudah melebihi 6 tahun 0 bulan. Nah, adapun penyebab komponen balita atau kategori balita tidak cair bansos PKH-nya itu dikarenakan karena kategori balita tersebut tidak masuk dalam kependudukan atau belum dimasukkan dalam kartu keluarga. Sehingga ketika dilakukan pemadanan data oleh Kementerian Sosial dan Dispenduk Capil, data komponen balita atau data kategori balita tersebut tidak ditemukan. Dan penyebab lainnya adalah data balita tersebut belum online dalam data Dukcapil. Sehingga ketika dilakukan pemadanan data oleh Kementerian Sosial dan Dispenduk Capil, data kategori balita tersebut tidak ditemukan. Jadi teman-teman, bila memiliki balita pastikan sudah ada dalam dokumen kependudukannya seperti akta lahir dan pastikan sudah masuk dalam daftar kartu keluarga yang sudah diperbaharui. Selanjutnya teman-teman, komponen berikutnya, komponen kedua yang dibayarkan pada PKH adalah komponen pendidikan. Untuk komponen pendidikan, yaitu anak yang bersekolah pada jenjang sekolah formal yang terdaftar pada Dapodik ataupun EMIS. Adapun kategori yang ada pada komponen pendidikan adalah anak SD, bantuan per tahunnya itu Rp900.000. Kemudian anak SMP, bantuan per tahunnya Rp1.500.000. Kemudian anak SMA, bantuan per tahunnya Rp2 juta. Nah, teman-teman, yang memiliki komponen pendidikan yang tidak cair, yakni umumnya ini disebabkan karena data dalam sistem pokok pendidikan atau Dapodik belum masuk.
Sehingga ketika data DTKS dipadankan dengan data Dapodik, data siswa tidak terbaca. Dan penyebab berikutnya, data anak usia sekolah ini tidak online di Dispenduk Capil juga menjadi penyebab selanjutnya tidak masuk bantuan PKH-nya. Sehingga ketika dipadankan data DTKS dengan data Dispenduk, maka data anak tidak terbaca sehingga bansos PKH-nya tidak cair sesuai dengan kategori ataupun komponen. Nah, teman-teman, selanjutnya komponen yang ketiga yang dibayarkan PKH adalah komponen kesejahteraan sosial. Nah, teman-teman, untuk komponen kesejahteraan sosial yang meliputi disabilitas berat dan lansia. Untuk bantuan PKH lansia adalah 2,4 juta rupiah per tahun dan disabilitas beratnya adalah 2,4 juta rupiah per tahun. Namun, teman-teman harus memastikan ya pada pemutakhiran 6NG sudah melaporkan anak disabilitasnya dan jenis disabilitasnya pada operator 6NG maupun pendamping sosialnya. Dan perlu diketahui teman-teman bahwa tidak semua disabilitas atau kecacatan bisa masuk menjadi penerima PKH. Tetapi kecacatan berat adalah disabilitas yang tidak dapat beraktivitas tanpa bantuan orang sekitarnya yang masuk dalam kategori PKH di sini. Nah, untuk bantuan kesejahteraan sosial, lansia ataupun disabilitas berat yang tidak terbayarkan kategorinya itu disebabkan karena umumnya atau kasus umum yang sering terjadi adalah data komponen tersebut tidak online di Dispenduk Capil. Bahkan ada beberapa data lansia yang terhapus karena tidak sengaja terlapor meninggal di Dispenduk Capil. Baik teman-teman, demikian informasi kali ini mengenai 3 komponen yang menjadi syarat bisa cair PKH tahap 1 tahun 2023 dan bila KPM tidak memiliki komponen ini di mana terdapat kategori-kategori sesuai penjelasan tadi, maka mohon maaf tidak akan menerima bantuan PKH. Bila berita ini bermanfaat, like dan share ke media sosial dan grup-grup teman-teman punya. Berikan komentar dan pertanyaan silahkan diketikkan pada kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.